Modus pencurian mobil diungkap jajaran Polresta Bogor Kota. Bogor Kota, Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024, berkat hasil kerja keras dan respon cepat dari jajaran kepolisian Polresta Bogor Kota, akhirnya 4 dari 6 pelaku pembegalan kendaraan roda 4 milik korban berinisial MHNA, 21, di wilayah Tajur Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor berhasil ditangkap di beberapa lokasi yang berbeda oleh jajaran Satreskrim dibantu dari tim Resmob Direktorat Krimum Polda Jawa Barat. Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso mengatakan, jumlah pelaku yang terlibat pencurian mobil yang membenturkan korban ke tiang listrik sebanyak 6 orang. Sebanyak 4 dari 6 pelaku sudah ditangkap, sementara 2 orang lainnya ditetapkan sebagai DPO. Tersangka di kasus ini total berjumlah 6 orang. Yang kita tangkap 4 orang dan 2 masih DPO, kata Bismo ketika menggelar jumpa pers di Mapolresta Bogor Kota pada Rabu, tanggal 16 Mei tahun 2024. Pada sore hari ini kita melaksanakan press release dari Satreskrim Polresta Bogor Kota bekerja sama dengan Resmob Polda Jawa Barat. Hadir rekan kita dari Kasat Reskrim beserta perwira dari Reskrim Polda Jawa Barat, Krimum, Resmob. Kita hari ini melaksanakan press release terkait dengan kejadian pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban mengalami luka berat di daerah Babada, Tajur, Bogor Timur. Tersangka ini total berjumlah 6 orang. Yang kita tangkap 4 orang, 2 DPO. Kejadian ini berawal dari mobil yang dicuri, yang awalnya korban membeli mobil tersebut sebesar 100 juta rupiah. Selama 2 bulan, mobil tersebut dipantau oleh para tersangka ini dengan sudah memasang GPS di mobil tersebut sebelumnya. Niat yang dilakukan oleh para pelaku ini sudah terencana dan sudah matang. Di antaranya dengan memasang GPS dan juga membuat kunci duplikat. Selama 2 bulan pemantauan, setelah itu para tersangka merencanakan untuk mengambil kembali, mencuri mobil ini. 4 tersangka ini kemudian bergerak. Di antaranya yaitu Andika, tersangka pertama, tersangka kedua Kevin, tersangka ketiga Rio. Ini dalam satu mobil Terios yang dimiliki oleh saudara Zaidan. Ini bergerak menuju lokasi TKP, mencuri mobil tersebut, kemudian dipergoi oleh korban, sehingga korban mengejar dan ditabrakkan oleh pelaku di tiang listrik atau tembok. Pelaku ini tergolong sadis. Di antara pelaku ini, Rio, ini residivis 363 sebelumnya di Lampung tahun 2022. Dan pada saat kita tangkap di Tangerang, kedapatan dia habis mencuri motor berikut barang buktinya. Dan pada saat kita amankan di Tangerang, kedapatan senpi rakitan. Nah, tentunya kita kenakan pasal maksimal untuk para tersangka dan juga tindakan keras terukur, tindakan tegas terukur. Pasal yang kita terapkan di antaranya 365 KUHP, itu ancaman 12 tahun penjara atas korban luka berat, dan juga kepemilikan senpi rakitan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51, ancaman 20 tahun penjara. Kemudian setelah mengambil mobil tersebut, dibawalah sampai ke tol Ciawi. Mereka menunggu di situ. Yang satunya Terios menuju ke Gunung Gelis, ganti mobil CR-V. CR-V sudah kita amankan. Kemudian berikut Teriosnya. Kemudian mobil
dari Chevrolet Blazer tersebut dibawa oleh tersangka OK, ya, kita tangkap juga. Nah, pesan Kamtibmasnya, rekan sekalian, bahwa hati-hati dalam bertransaksi mobil. Kita harus yakinkan beli mobil second atau bekas itu di tempat yang terpercaya. Karena pengalaman dari kasus ini bahwa beli mobil bekas second ternyata dipasangi GPS, diambil kembali atau dicuri kembali oleh pelaku dengan cara-cara sadis. TSK berinisial A ini sudah mengaku dengan modus yang serupa sudah 2 kali. Ya, sudah 2 kali, namun yang ada korban dan melaporkan kami baru korban bernama H. Baik, untuk tersangka I kita menangkap di wilayah Bogor. Kemudian untuk tersangka A kita bersama Polda Jawa Barat menangkap yang bersangkutan di wilayah Kota Palembang. Dalam rangka persembunyian dia kita berhasil menangkap. Kemudian untuk tersangka R dan tersangka O kami berhasil menangkap di wilayah Tangerang, di Cikupa dan di Cisokan. Transaksi kepada TSKI. Ya, TSKI ini digunakan sebagai perantara, yang mana mobil tersebut sebenarnya sudah menjadi milik dari tersangka A. Jadi yang mengiklankan kemudian menjual adalah TSKI. Dan TSKI juga memperoleh fee atas penjualan tersebut dari TSKA. Dan TSKI juga sudah mengaku bahwa sudah beberapa kali menjual barang-barang yang seperti ini. Dengan cara begitu ya? Dengan cara dipasangi GPS. Upaya penangkapan di wilayah Tangerang. Jadi ketika kita melakukan penangkapan tersangka R ini, tersangka R tertangkap tangan habis mengambil kendaraan roda 2 sebanyak 2 buah atau 2 unit, yang mana saat ini untuk penanganan kasus terkait dengan curanmor tersebut sudah kami limpahkan lengkap dengan barang bukti dan alat yang digunakan ke Polresta Tangerang. Dan kebetulan TSKI merupakan residivis juga, pelaku 363 curanmor di Lampung. Pengejaran dan pencarian dari keterangan dari tersangka O yang sudah kita amankan. Yang pertama dia kan dalam video Bang LPS ya, terseret atau kondisi psikologisnya seperti apa? Kalau pada saat itu mungkin saya rasa bukan panik ya, tapi lebih cenderung kaget kalau mobilnya bisa pergi begitu aja, padahal dia pegang kunci. Jadi dia spontan naik ke mobil sambil pukul kaca sambil teriak-teriak maling. Ya dia juga nggak sadar kalau sejauh itu, sadar-sadar kan pas di benturkan ke tiang listrik, itu pun saksi juga sempat bilang dia nggak langsung jatuh tapi berdiri dulu, setelah itu muntah baru terkapar. Kayak matanya masih kosong, jadi baru bisa duduk, tidur lagi, belum bisa lebih dari itu. Mohon doanya juga agar lekas pulih seperti sejarah. Wah, ini nggak bisa diungkapkan kata-kata Pak Kapolres yang luar biasa dan jajaran, terutama Pak Kasat yang berhari-hari di lapangan, sahabat-sahabat kita di luar juga di media, baik Bang Jon juga simpatik atau empati inilah yang menimbulkan kekuatan buat keluarga tersendiri bahwa pasti akan terungkap dan pasti akan ada karma daripada itu semua. Kerja keras Bapak Kapolresta Bogor Kombes Pol Bismo bersama jajaran semuanya, kasus ini bisa terungkap dengan cepat ya. Dari sini benar-benar saya sangat mengapresiasi kinerja dari Polresta Bogor ya Pak ya. Hegel ini sudah kayak ponakan saya. Jadi kenapa mungkin publik bertanya-tanya kenapa kok saya serius banget mengawal perkara ini. Hegel ini anak yang sangat pintar di bidang IT. Yang beberapa kali ada proyek dengan saya juga, dan ketika saya dengar kabar kondisi seperti ini, yang pertama saya respon saya adalah nangis. Boleh ditanya sama ayahnya. Jadi saya tadi dari Jakarta, begitu dapat kabar pelaku yang sudah ditangkap, saya langsung merapat ke Bogor. Saya datang untuk benar-benar mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polresta Bogor. Di sini masyarakat bisa melihat bahwa Polri selalu serius dalam menangani setiap masalah apapun. Tugas Polri dalam melayani dan melindungi masyarakat benar-benar
dijalankan dengan sepenuh hati, ya. Jadi saya himbau juga untuk masyarakat, semua mengikuti himbauan dari Pak Kapolres tadi dalam hal transaksi mobil bekas, tolong betul-betul diverifikasi penjualnya, benar-benar terverifikasi ya Pak ya, tidak asal beli melalui online yang mungkin tidak terverifikasi dengan baik siapa penjualnya atau ada motif apa dan lain-lain gitu. Sekali lagi Polri, terima kasih ya, Polri presisi, dan saya juga sangat mengapresiasi atas pengenaan pasal yang berat Pak, seberat-beratnya Pak, minta tolong Pak ya, karena ini ada senjata rakitan dan lain-lain gini, biarin aja Pak, dia nyisa hidupnya di penjara aja itu orang-orang begitu. Dari Mapolresta Kota Bogor, JEK TV, Ade Suhendar melaporkan.